Shalom everyone. Shalom semuanya. So glad to see everybody here. Senang bisa melihat Anda semua di tempat ini. Both in APL and on Zoom. Mau yang ada di APL maupun yang di Zoom. This month we will be exploring a series of biblical figures, and tonight we will be focusing on King Jehoshaphat. Bulan ini kita akan membahas seputar tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan malam ini kita akan membahas tentang Raja Yosafat. And my sermon's title tonight is Jehoshaphat's Tolerance, Wise or Foolish. Judul khotbah saya malam ini adalah toleransi Yosafat, bijak atau bodoh. I'm not sure how many of us are familiar with him, as I rarely hear pastors preach about King Jehoshaphat. So tonight, let's take this opportunity to gain a deeper understanding of his life and story. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara saudara yang mengenal karakter ini, karena saya juga jarang mendengar pendeta yang khotbahnya membahas tentang Raja Yosafat. Maka dari itu malam ini kita mau mengenal lebih dekat mengenai Raja Yosafat ini. King Jehoshaphat was the son of King Asa. Raja Yosafat ini adalah anak dari Raja Asa. When his father died, he succeeded him as king of Judah. Dan ketika ayahnya meninggal, ia menggantikan posisi ayahnya sebagai raja di Yehuda. It is said that King Jehoshaphat was a ruler who sought after God and walked in his commandments. Dan dikatakan di sini bahwa Raja Yosafat ini adalah raja yang mencari Tuhan dan hidup di dalam perintah-perintahnya Tuhan. 2 Chronicles 17 verses 3 to 5 says, "The Lord was with Jehoshaphat because he followed the example of his father ancestor David. He did not seek to follow the Baals, the false gods, but sought the God of his father and walked in obey his commandments and did not act as Israel did." Verse 5 says, "Therefore the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah brought tribute to Jehoshaphat, and he had great wealth and honor." 2 Tawari 17 ayat 3 sampai 5 berkata, Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti teladan ayahnya, yaitu leluhurnya Daud. Ia tidak mencari atau mengikuti para Baal atau dewa-dewa palsu, tetapi mencari Tuhan ayahnya dan berjalan dalam mentaati perintah-perintahnya dan tidak bertindak seperti yang dilakukan Israel. Maka dari itu Tuhan menegakkan kerajaan di tangannya dan seluruh Yehuda membawa upeti kepada Yosafat dan ia memiliki kekayaan dan kehormatan yang besar. There are two interesting points we can learn from verses 3 to 4. Ada dua hal yang menarik yang akan kita pelajari di ayat 3 sampai 4. First, we can see that our obedience can inspire others to obey God, as King David had done. Nah, yang pertama, kita bisa melihat bahwa ketaatan kita mampu menginspirasi orang lain untuk taat kepada Tuhan, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Verse 3 tells us that King Jehoshaphat followed the example of King David. We know that King David is recognized as the king who pursued God's heart above all else. Nah, dikatakan di ayat 3 ini bahwa Raja Yosafat mengikuti teladannya Raja Daud. Dan kalau kita juga tahu bahwa Raja Daud itu dikenal sebagai raja yang hidupnya itu mengejar hatinya Tuhan. His obedience was not in vain, as King Jehoshaphat followed in his footsteps. Dan kita bisa melihat bahwa ketaatan Raja Daud ini tidaklah sia-sia karena Raja Yosafat ini mengikuti teladannya Raja Daud. Therefore, I would like to take this opportunity to encourage all of us, especially parents, to always obey God. Nah, saya mau menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kita semua, khususnya para orang tua di tempat ini, untuk selalu taat di dalam Tuhan. Your children are watching you. Anak-anak saudara itu memperhatikan Anda loh. And the younger ones are paying attention as well. Dan yang muda pun memperhatikan Anda.
Parents, you may not see yet the fruits of your obedience in the younger generations. Orang tua, mungkin sekarang Anda belum melihat buah ketaatan dari saudara terhadap generasi muda. But perhaps one day, when we are no longer on this earth, our obedience will have inspired them and we will have become an example for them to follow. Tapi suatu hari nanti, di saat kita sudah tidak ada di dunia ini, ketaatan kita itu mungkin telah menginspirasi mereka dan kita itu membuat teladan bagi hidup mereka. I still remember when I was a Sunday school teacher, one of my seniors, mentors said, "Don't ever grow weary. Don't give up on teaching the truth to the little ones and never stop obeying God, even though they are still young and may seem uninterested. We must believe what is planted in their hearts is never sown in vain." Saya mengingat ketika saya itu masih menjadi guru sekolah minggu, ada satu kakak pembina saya yang bilang begini ke saya. Jangan bosan-bosannya, jangan menyerah untuk mengajar yang benar kepada yang masih kecil, dan jangan berhenti untuk taat kepada Tuhan, meskipun mereka masih muda dan nampaknya itu mereka nggak peduli. Kita harus percaya hal-hal yang benar yang ditanam tidak akan kembali sia-sia. Meskipun itu hanya satu orang saja. So parents, to each of us here, don't give up on obeying God. Jadi para orang tua di sini, setiap kita yang ada di sini, jangan menyerah untuk taat kepada Tuhan. The second thing we learn about King Jehoshaphat, secret to success is a very simple one. Hal kedua yang kita pelajari rahasia kesuksesan Raja Yosafat yang sangat sederhana. He asked God what to do and he obeyed. Nah, dia itu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan dan ia melakukannya. It's stated in verses 3 and 4 that God was with King Jehoshaphat and God not only established but also expanded his kingdom because he followed and obeyed God's commands. Di ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Raja Yosafat dan Tuhan mendirikan serta mengembangkan kerajaannya karena ia mengikuti dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. He did not seek the Baal or other gods. This is also recorded in 2 Chronicles 18 verse 4. First, seek the counsel of the Lord. Chapter 20 verse 4 also says, and Judah assembled to seek help from the Lord. And in chapter 20 verse 12, which says, we do not know what to do, but our eyes are on you. Dia tidak mencari Baal atau Tuhan yang lain. Hal ini juga tercatat di 2 Tawari 18 ayat 4. Pertama-tama carilah nasihat Tuhan, pasal 20 ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Juga di pasal 20 ayat 12 yang berkata, kami tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata kami tertuju kepadamu. In the midst of battle, the first thing King Jehoshaphat did was seek God. Di tengah-tengah pertempuran, hal pertama yang dilakukan Raja Yosafat adalah mencari Tuhan. After that, we can see how God's presence, provisions, and protections were truly evident in his life. Setelah itu kita bisa melihat bagaimana penyertaan, penyediaan, dan perlindungan Tuhan sungguh nyata di dalam hidupnya. We don't need to be geniuses to follow God. Kita itu tidak perlu jenius untuk mengikuti Tuhan. We simply need to ask God what He thinks and do what He says. Cukup tanyakan kepada Tuhan apa yang Dia pikirkan dan lakukan apa yang Dia katakan. Following God doesn't require great intelligence, but rather the humility to accept His instruction and obey fully. Nah, mengikuti Tuhan tidak perlu menjadi orang pintar. Mengikuti Tuhan hanya perlu kerendahan hati untuk menerima dan taat sepenuhnya. This is the beautiful life of a Christian. We pray, we do what is right, ask for help, trust God completely, and depend on Him everything. Nah, inilah kehidupan yang mulia dari seorang Kristen. Kita itu berdoa, melakukan yang benar, meminta pertolongan,
percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan bergantung kepadanya untuk segala sesuatu. What about us here? Nah, bagaimana dengan kita yang ada di sini? Don't we often say, I want to obey God. I want to do what God commands. Yet we say, we don't hear the voice of God. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di sini? Bukankah kita sering berkata, saya ini ingin taat kepada Tuhan. Saya ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi saya nggak dengar suara Tuhan loh. But the real question is this. Can't we hear or don't we want to hear? Pertanyaannya kita itu tidak bisa dengar atau kita tidak mau dengar. Perhaps God has already told us what to do, but we are too proud to obey just because it doesn't align with what we want. Mungkin Tuhan sudah memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, tetapi kitanya yang terlalu sombong dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, hanya karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. If that is the case, then the problem is not with God, it's with us, isn't it? Kalau itu terjadi, bukankah masalahnya ada di kita, bukannya di Tuhan? Makanya, That's why God doesn't need clever or talented people. He simply needs those who are humble and willing to obey. Makanya Tuhan itu nggak perlu orang yang pinter, yang Tuhan butuh itu orang yang mau taat. Next, let us read verse 6. 2 Chronicles 17 verse 6. His heart was encouraged and he took great pride in the ways of the Lord. Moreover, he again removed the high places of pagan worship and the Asherim from Judah. Sekarang kita bisa baca di ayat 6, 2 Tawari 17 ayat 6 yang berkata, hatinya terhibur dan dia sangat bangga akan jalan-jalannya Tuhan. Lagi pula ia sekali lagi menyingkirkan tempat-tempat tinggi atau ibadah berhala dan tiang-tiang Asyera dari Yehuda. In verse 6, it says that Jehoshaphat's heart was encouraged and he took great pride in God's ways, even after seeing how God had blessed his kingdom. Nah di ayat 6 ini dikatakan bahwa hati Yosafat itu dikuatkan dan sangat bangga terhadap jalan-jalannya Tuhan. Bahkan setelah ia melihat bagaimana Tuhan memberkati kerajaannya. He became even more enthusiastic about doing what was right in God's eyes, and he went on to eliminate or destroy even more places of worship that were displeasing to God. Ia semakin bersemangat untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan ia itu menghilangkan dan menghancurkan lebih banyak lagi tempat-tempat berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. From this verse, we see that what King Jehoshaphat took pride in was not his throne or the power that he held, but in the ways of the Lord. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa Raja Yosafat banggakan itu bukan tahtanya, bukan kuasanya yang ia pegang, melainkan jalan-jalannya Tuhan. What about us, brothers and sisters? Bagaimana dengan kita semua yang ada di sini, saudara-saudari sekalian? What do we take pride in? Apa sih yang kita banggakan? Ourselves? Diri kita sendiri? Our achievements? Atau kesuksesan kita sendiri? Our positions? Atau posisi kita? Have we ever deep down in our hearts taken pride in walking in God's ways in our lives? Pernahkah kita dalam hati yang dalam ini membanggakan jalan-jalannya Tuhan? Being proud of God's way or delight in His ways doesn't just mean, oh, I'm proud to be a Christian. Oh, I'm proud to serve on the pulpit. Oh, I'm proud I have been baptized. It's not just that. Membanggakan jalan-jalannya Tuhan itu bukan berarti sekedar hanya, oh saya bangga loh saya jadi Kristen. Oh saya bangga loh tiap minggu saya melayani di gereja. Oh atau saya bangga loh saya sudah dibaptis. Bukan hanya itu saja. Being proud of God's ways means that we are proud to keep God's biblical rules in our hearts and proudly obey all that God commands even though we will not be like. That's what it means to delight in God's ways.
Membanggakan jalan-jalannya Tuhan artinya kita itu bangga untuk menyimpan aturan-aturan Alkitab Tuhan di dalam hati kita. Dan dengan bangga mentaati semua yang diperintahkan Tuhan meskipun kita tidak akan disukai. Inilah artinya bangga dengan jalan-jalannya Tuhan. Next, we will continue to the next verse. 2 Chronicles 17 verses 7 to 9. Then in the 3rd year of his reign, he sent his officials, Ben-Hail, Obadiah, Zechariah, Nathanael, and Micaiah, to teach in the cities of Judah. And with them were the Levites, Shemaiah, Nathaniah, Zebediah, Asahel, Shemiramoth, Jehonathan, Adoniah, Tobiah, and Tobadoniah, and with them the priests Elishama and Jehoram. They taught in Judah, having the book of the law of the Lord with them. They went throughout all the cities of Judah and taught among the people. Selanjutnya kita akan melihat lebih lanjut ayat berikutnya yaitu 2 Tawari 17 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata, lalu pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus para pejabatnya yaitu Ben-Hail, Obadjah, Zakaria, Nathaniel dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Dan bersama mereka ada orang-orang Lewi yaitu Semaya, Netanya, Jebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tobadonia. Dan bersama mereka imam-imam Elisama dan Yehoram. Mereka mengajar di Yehuda membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka berkeliling ke semua kota Yehuda dan mengajar di antara rakyat. Friends, these two verses show us the King Jehoshaphat sincerely used his position to glorify God. Saudara-saudara, dua ayat ini memperlihatkan kita bahwa Raja Yosafat menggunakan posisinya sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. He took extraordinary steps by sending his people to teach the truth of God's word in every city. Dia itu mengambil langkah yang tidak biasa. Dia mengutus orang-orangnya untuk mengajar kebenaran firman Tuhan di segala kota. Instead of sending troops, he sent teachers. Daripada mengirim pasukan, ia itu mengirim para pengajar. He was truly a leader who helped more and more people understand God's truth. Ia adalah pemimpin yang membawa lebih banyak orang untuk mengenal kebenaran Tuhan. It was not a political strategy that he pursued, but the spreading of God's truth. Why? Bukan strategi politik yang ia kejar, tetapi penyebaran kebenaran. Mengapa seperti itu? Because King Jehoshaphat recognized that a nation that knew God's truth is a formidable nation. As stated in 2 Chronicles 17 verse 10 says, now the dread of the Lord was on all the kingdoms of the land surrounding Judah, so that they did not make war against Jehoshaphat. Karena Raja Yosafat tahu bangsa yang mengenal kebenaran Tuhan adalah bangsa yang kuat. Seperti dikatakan di 2 Tawari 17 ayat 10 yang berkata, saat ini kegentaran terhadap Tuhan meliputi semua kerajaan di negeri-negeri sekitar Yehuda, sehingga mereka tidak berperang melawan Yosafat. God's presence, protection, and provision were with the nations that knew him, so they did not attack King Jehoshaphat. Penyertaan, perlindungan, serta penyediaan Tuhan itu ada bagi bangsa-bangsa itu, sehingga mereka juga tidak menyerang Raja Yosafat. What about the leaders within RGM? Nah, bagaimana dengan pemimpin yang ada di RGM ini? I'm not just speaking to leaders within the church. Saya ini enggak sedang berbicara kepada pemimpin-pemimpin di gereja ya. But also to those of you who are leaders in the family, the workplace, and the community. Tetapi juga berbicara kepada saudara yang menjadi pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di tempat kerja dan komunitas Anda. Friends, how do you view your leadership?
Saudara, bagaimana saudara memandang kepemimpinan saudara? Have we become leaders who guide those around us to know God's holiness and to fear Him? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang membawa orang-orang di sekitar kita untuk lebih mengenal akan kekudusannya Tuhan dan takut akan Tuhan? Or are we leaders who chase after power and allow the people around us to head toward eternal death? Atau kita itu menjadi pemimpin yang hanya mengejar kuasa dan membiarkan orang-orang di sekitar kita itu masuk ke dalam kematian kekal? Yes, friends, King Jehoshaphat was indeed a king who feared God. Ya, teman-teman, Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. But he was also a human being, imperfect and make mistakes. Tetapi ia juga manusia yang tidak sempurna, ia pernah melakukan kesalahan. However, his mistakes were not the kind we typically associate with great failure. He wasn't a murderer or an adulterer. Namun, kesalahan yang ia lakukan bukan kesalahan yang sering kita bayangkan dan kita dengar. Dia itu bukan seorang pembunuh atau penzina. Instead, his mistakes were the kind many Christians often make. Tetapi kesalahan yang ia buat adalah kesalahan yang sering orang Kristen lakukan. Errors we tend to overlook or dismiss as minor or insignificant, not even recognizing them as sin. Bahkan ya, kita itu sering lakukan dan kita itu nggak sadar itu adalah suatu dosa. Okay, we will discuss the first mistake. Nah, kita akan bahas yang kesalahan yang pertama. King Jehoshaphat, first mistake was building a relationship with King Ahab. Kesalahan pertama Raja Yosafat adalah membangun relasi dengan Raja Ahab. 2 Chronicles 18 verse 1 says, Now Jehoshaphat had great wealth and honor and was allied by marriage with Ahab. 2 Tawari 18 ayat 1 berkata, saat ini Yosafat sangat kaya dan terhormat dan ia bersekutu dengan Ahab melalui pernikahan. It is said that Jehoshaphat was related to King Ahab, a wicked and ungodly king who did not fear God. Dikatakan di sini bahwa Raja Yosafat berbesanan dengan Raja Ahab, seorang raja yang tidak baik, tidak saleh, dan tidak takut kepada Tuhan. But how could Jehoshaphat have formed a relationship with him? Tetapi kok Yosafat bisa membangun relasi dengan dia sih? And not just any relationship, King Jehoshaphat allowed his son to marry Ahab's daughter, someone who did not fear God. Dan ini bukan sembarangan relasi ya. Karena Raja Yosafat mengizinkan putranya untuk menikah dengan putrinya Raja Ahab. Scripture tells us that Jehoshaphat arranged this marriage in an attempt to strengthen the alliance between Israel and Judah, particularly in terms of military power. Dikatakan bahwa alasannya Raja Yosafat menikahkan putranya dengan putrinya Ahab karena Yosafat ini ingin memperkuat kemiliteran Israel dan Yehuda. But was Jehoshaphat's decision right and pleasing to God? Tapi apakah keputusan Raja Yosafat ini benar dan menyenangkan Tuhan? Let's look at the consequences of King Jehoshaphat's decision. 2 Chronicles 21 verses 5 to 6 says, Jehoram was 32 years of age when he became king, and he reigned 8 years in Jerusalem. He walked in the way of the kings of Israel, just as the house of Ahab had done. For he married the daughter of Ahab, and he did what was evil in the sight of the Lord. Kita lihat konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh Raja Yosafat di 2 Tawari 21 ayat 5 sampai 6 yang berkata, Yoram berumur 32 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah selama 8 tahun di Yerusalem. Ia mengikuti jejak raja-raja Israel, tepat seperti yang dilakukan keluarga Ahab karena ia telah menikah putrinya Ahab
dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. After the marriage took place, Jehoram chose to do evil in the sight of the Lord. And the word of God clearly states, for he had married the daughter of Ahab, someone who did not fear God. Setelah perkawinan ini terjadi, Yehoram memilih untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dengan jelas firman Tuhan berkata karena ia menikahi putri Ahab, seorang yang tidak takut akan Tuhan. While repentance and the decision to live in holiness by obeying God are ultimately personal choices, this clearly shows that the role of parents plays a significant part in a child's spiritual well-being. Nah, tentu saja pertobatan dan keputusan untuk tinggal di dalam kekudusan dengan taat akan Tuhan adalah keputusan pribadi. Tetapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa peran orang tua mengambil peran yang sangat penting di sini. Friends, especially to the parents among us, never out of personal motives, greed, or prestige, allow, approve, or even open the door for your child to marry someone who does not fear God. Saudara-saudari, bisa kita lihat khususnya bagi orang tua, jangan pernah sekali-kali karena motif pribadi, keserakahan atau gengsi saudara, Anda itu mengizinkan, menyetujui dan bahkan membukakan segala cara agar anak Anda itu bisa menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. In many cases, especially here in Indonesia, I often hear stories of parents who insist on arranging a marriage or pressuring their children to marry someone influential or wealthy, even when that person clearly does not fear God. Karena kebanyakan kasus ini terjadi di Indonesia. Saya ini sering mendengar banyak cerita bagaimana orang tua itu selalu menjodohkan atau meminta anak itu untuk menikah dengan orang yang punya pengaruh atau yang kaya, meskipun orang itu tidak takut akan Tuhan. Maybe there are some parents who may think, but I don't want to see my child suffer. How can I let my child marry someone who is less well off? Nah, mungkin itu ada orang tua yang berpikir, tapi kan saya nggak mau dong lihat anak saya menderita. Masa saya mau lihat anak saya menikah dengan orang yang lebih miskin dari anak saya? I dare say that a person who truly fears God is not lazy, and their life will be blessed by God, and they will not live in lack. Saya berani bilang begini, bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah seseorang yang tidak akan bermalas-malasan, dan hidup orang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Hidup orang ini tidak akan pernah kekurangan. So, if parents still insist on choosing spouses for their children based solely on hedonistic desire or personal benefit, I say this with all due respect. Such parents are prioritizing their own gain over their children's eternal future. Maka dari itu jika orang tua masih ngotot aja untuk meminta anaknya untuk menikah hanya untuk hedonismenya sendiri, maaf kata ya, orang tua seperti ini adalah orang tua yang lebih memilih menguntungkan diri sendiri atau keuntungan pribadi daripada mementingkan kehidupan kekal anaknya. And to the young people here and those who are still single, don't focus only on finding someone who is handsome or beautiful. Nah, buat para muda yang ada di sini, yang masih single di sini, jangan selalu berpikir untuk mencari pasangan itu yang parasnya tampan atau cantik. Don't choose based on status or outward appearance alone. Instead, seek a partner who fears God. Jangan pula mencari yang karena statusnya saja, tetapi carilah pasangan yang takut akan Tuhan. And for those who are already in a relationship, it's not too late to evaluate whether your partner truly fears God.
Nah, bagi yang sedang pacaran, masih belum terlambat loh untuk melihat apakah pasangan Anda itu seorang yang takut akan Tuhan atau tidak. Because the truth is this, if your partner does not fear God, sooner or later, they will influence you. And over time, you may find yourself swayed, and eventually you might begin to do things that displease God. Karena kalian bisa melihat bahwa pasangan yang tidak takut akan Tuhan, cepat atau lambat akan mempengaruhi Anda. Dan lama-kelamaan Anda itu akan terbawa oleh arus dan ikut untuk tidak menyenangkan Tuhan. If your partner refuses to change, has no desire to obey God, and insists on remaining in their unrepentant ways, it is better to end the relationship before it becomes more serious. Jika pasangan Anda itu tidak mau berubah, tidak mau taat kepada Tuhan, dan selalu ngotot untuk tinggal di dalam kehidupan lamanya, lebih baik Anda putuskan dan jangan masuk ke dalam jenjang yang lebih serius. This is for your own good, Ini untuk kebaikan Anda sendiri, so that you do not suffer later on. sehingga Anda nanti tidak menderita. Marriage is a lifelong covenant, and it cannot be sustained by feelings alone. Nah, karena pernikahan ini seumur hidup dan tidak bergantung kepada perasaan Anda saja. What does God's word say? In the Old Testament, it's written in Deuteronomy 7 verses 2 to 4, which says, "And when the Lord your God gives them over to you and you defeat them, then you shall utterly destroy them. You shall not make a covenant treaty with them, nor show mercy and compassion to them. You shall not intermarry with them. You shall not give your daughter to his son, nor shall you take his daughter for your son. For they will turn your sons away from following me to serve other gods. Then the anger of the Lord will be kindled and burn against you, and he will quickly destroy you." Apa yang firman Tuhan katakan di dalam perjanjian lama ditulis di Ulangan 7 ayat 2-4 yang berkata, "Dan ketika Tuhanmu menyerahkan mereka kepadamu dan kamu mengalahkan mereka, maka kamu harus membinasakan mereka sepenuhnya. Janganlah kamu membuat perjanjian atau akad dengan mereka atau menunjukkan belas kasihan dan kasih sayangmu kepada mereka. Janganlah kamu berhubungan dengan mereka, janganlah kamu memberikan putrimu kepada putranya, dan janganlah kamu mengawinkan putrinya bagi putramu, sebab mereka akan membuat anak-anakmu tidak lagi mengikuti aku dan melayani Tuhan lain. Maka murka Tuhan akan menyala-nyala dan membakarmu, dan dia akan segera menghancurkanmu." God certainly told the people of Israel very clearly that they should not have any relationship with people who do not believe and fear God. Because if we do not obey, then God's wrath will destroy us. Dengan jelas di sini katakan Tuhan memberitahukan kepada umat Israel dan sangat jelas bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan orang yang tidak percaya dan takut akan Tuhan. Karena kalau tidak, maka murka Tuhan akan menghancurkan mereka. And even though Ahab is of Israel blood, he was not a man who feared God, and nor were his ways obedient to God. Meskipun si Ahab itu seorang Israel, tapi dia itu nggak taat sama Tuhan loh. What about the New Testament? Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? We can see in 2 Corinthians 6 verse 14, which says, "Do not be unequally bound together with unbelievers. Do not make mismatched alliances with them, inconsistent with your faith. For what partnership can righteousness have with lawlessness? Or what fellowship can light have with darkness?" Nah, kita bisa lihat di 2 Korintus 6 ayat 14 yang berkata, "Janganlah kamu bersatu secara tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jangan menjalin persekutuan yang tidak selaras dengan mereka, yang tidak sejalan dengan imanmu.
Sebab bagaimanakah kebenaran dapat bersatu dengan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? The Word of God clearly teaches us that we should never be bound together with unbelievers, those who do not acknowledge God as their Savior and who refuse to obey His word. Firman Tuhan juga dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh bersatu dengan orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mau mengaku Tuhan sebagai juru selamat atau orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Yes, this applies to both Christians and non-Christians alike. To be bound means to have close fellowship with an ungodly community, let alone to date or marry an unbeliever, those who do not fear God. Nah, di sini itu berlaku juga buat mau Kristen atau tidak untuk menjadi satu, memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Why does God emphasize this so much? Kenapa Tuhan itu sangat menekankan hal ini? Because light can never have any fellowship with darkness. Karena terang itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap. Our values of obedience to God will clash with those who don't fear Him, and eventually conflicts will arise in these relationships. Nilai kehidupan kita yang taat akan Tuhan akan selalu bentrok dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan. Dan akhirnya perselisihan akan selalu terjadi di dalam hubungan. That was Jehoshaphat's first mistake. Inilah kesalahan Yosafat yang pertama. King Jehoshaphat's second mistake was tolerating Ahab's actions. Kesalahan Raja Yosafat yang kedua adalah menoleransi tindakan Ahab. In the Indonesian dictionary, tolerating means allowing or accepting something different without actually rejecting it. Arti menoleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah membiarkan atau menerima sesuatu yang berbeda tanpa adanya penolakan. Based on this, King Jehoshaphat demonstrated this stance with King Ahab. Dari pengertian kata toleransi ini, Raja Yosafat telah melakukan hal tersebut kepada Raja Ahab. Let's look together at 2 Chronicles 18 verse 3, which says, Ahab, king of Israel, said to Jehoshaphat, king of Judah, "Will you go with me to fight against Ramoth Gilead?" He answered, "I am as you are, and my people as your people. Your hopes and concerns are ours. We will be with you in the battle." Mari kita lihat di 2 Tawari 18 ayat 3 yang berkata, Ahab Raja Israel bertanya kepada Yosafat Raja Yehuda, "Apakah engkau akan pergi bersamaku untuk berperang melawan Ramoth Gilead?" Ia menjawab, "Aku bersamamu dan rakyatku adalah rakyatmu. Harapanmu dan kekhawatiranmu pun adalah harapan dan kekhawatiran kami. Kami akan menyertai engkau dalam pertempuran." It is written that Ahab asked Jehoshaphat to join him in the battle against Ramoth Gilead, and Jehoshaphat agreed, believing it would be for the welfare of the Israelites. Dikatakan di sini bahwa Ahab mengajak Yosafat untuk berperang melawan Ramoth Gilead, dan Yosafat menyetujui hal itu dan dengan berpikir bahwa hal ini adalah baik dilakukan demi kesejahteraan umat Israel. As was his custom, Jehoshaphat first asked to hear from God through the prophets. Seperti biasa sebelum berperang, Yosafat itu meminta untuk mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu melalui nabi. 400 prophets came and declared that they will be victorious. 400 nabi yang datang dan mereka semua berkata bahwa mereka akan menang. However, it's important to note that these 400 prophets only said what King Ahab wanted to hear. Dan perlu diketahui bahwa 400 nabi ini hanya berkata apa yang disenangi oleh si Raja Ahab. Still, Jehoshaphat sensed something was not right.
Tetapi Raja Yosafat merasa ada sesuatu yang nggak beres. So he asked if there was a prophet who would truly speak what God wanted to say. Dan dia meminta untuk dicarikan nabi yang benar-benar akan mengatakan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. And the prophet Micaiah appeared, and this prophet was a prophet who feared God and spoke according to what God wanted to say. It said in 2 Chronicles 18 verse 16, I saw all the people of Israel scattered on the mountains, as sheep that have no shepherd, and the Lord said, These have no master, let each one return to his house in peace. And in verse 19, God continues to say, Then the Lord said, Who will entice Ahab king of Israel to go up and fall defeated at Ramoth Gilead? And one said this and another said that. Dan muncullah Nabi Mika, yaitu nabi yang takut akan Tuhan dan berkata sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan di 2 Tawari 18 ayat 16, Aku melihat seluruh orang-orang dari bangsa Israel tersebar melihat di gunung-gunung seperti domba yang tidak bergembala. Dan Tuhan berkata mereka tidak mempunyai tuan, biarlah mereka masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Dan ayat 19 Tuhan berkata, lalu siapakah yang akan memujuk Ahab Raja Israel untuk maju dan jatuh dikalahkan di Ramoth Gilead? Dan satu berkata begini dan yang lain berkata begitu. God clearly spoke through the prophet Micaiah that Ahab would die in battle. And Jehoshaphat heard this warning loud and clear. Tuhan dengan sangat jelas berkata lewat Nabi Mika bahwa Ahab akan mati dan jelas sekali Yosafat juga mendengarkannya. But what happened? Tapi apa yang terjadi? Despite the prophecy, Jehoshaphat still went to war alongside Ahab. Tetapi si Yosafat tetap aja pergi berperang bersama Ahab. Then King Ahab devised a cunning plan. He asked Jehoshaphat to wear his royal robes and disguise himself as the king of Israel. Nah, Raja Ahab ini dengan liciknya membuat strategi agar Raja Yosafat itu mati dan meminta Raja Yosafat itu menyamar jadi rajanya Israel, yaitu menyamar menjadi Ahab dengan menggunakan jubahnya Raja Ahab. In other words, Ahab set Jehoshaphat up to take his place on the battlefield, likely hoping Jehoshaphat would be the one targeted and killed instead. Raja Ahab ini dengan licik membuat strategi agar si Raja Yosafat itu mati dengan meminta dia menyamar jadi Raja Israel, yaitu menyamar menjadi Ahab dengan menggunakan jubahnya. Friends, do you know how King Jehoshaphat responded? Teman-teman, kita mau tahu apa respon dari Raja Yosafat? He agreed to King Ahab's words. Dia itu setuju dengan idenya Raja Ahab. Not only did he agree, Tidak hanya sekedar ia mengiyakannya, worse still, he helped Ahab by complying with his request. lebih parahnya lagi ia juga menolong Ahab dengan melakukan apa yang Ahab katakan. This is what we call tolerating evil, agreeing with or assisting in something that we know is wrong. Inilah yang dikatakan menoleransi, yaitu mengiyakan dan menolong, artinya membenarkan tindakan tersebut. In doing so, Jehoshaphat essentially justified Ahab's actions. Artinya ia membenarkan tindakan dari Raja Ahab tersebut. So what happened to King Jehoshaphat? Terus apa dong yang terjadi kepada Raja Yosafat? He nearly died. Dia itu hampir mati. He was chased by the Aramean army who mistook him for Ahab. Dia itu dikejar oleh pasukannya Raja Aram. And when Jehoshaphat realized he was being pursued, he cried out to God, and God rescued him. Nah, waktu si Raja Yosafat itu sadar bahwa dia itu sedang dikejar, dia itu berseru kepada Tuhan. In the end, Ahab died. Dan pada akhirnya Ahab itu meninggal. Just as God has spoken through the prophet Micaiah.
Sama seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada raja melalui Nabi Mika. What do you think, brothers and sisters? Bagaimana saudara-saudara? Was what King Jehoshaphat did justifiable? Apakah menurut Anda Raja Yosafat itu bisa dibenarkan? He clearly knew that God had declared King Ahab would die. Raja Yosafat itu jelas-jelas tahu bahwa Tuhan berkata Raja Ahab akan mati. So why did he still choose to tolerate and help Ahab? Tetapi mengapa dia tetap menoleransi dan menolong Raja Ahab? Some might say, maybe King Jehoshaphat had good intention. He just wanted to help. Surely there is nothing wrong. Mungkin ada beberapa yang berkata, ya mungkin aja Raja Yosafat niatnya baik, hanya ingin menolong saja kan, tidak salah kan? But let's not rely on our reasoning. Let's look at what God's word says about King Jehoshaphat's actions. Tetapi marilah sekarang kita lihat apa sih yang dikatakan firman Tuhan mengenai tindakan Raja Yosafat tersebut. 2 Chronicles 19 verse 2 says, Jehu, the son of Hanani, the seer, went out to meet him and said to King Jehoshaphat, should you help the ungodly and love those who hate the Lord, and in doing so, bring wrath from the Lord on yourself? 2 Tawaris 19 ayat 2 berkata, Yehu anak Hanani, peramal itu, keluar dan menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, apakah patut engkau menolong orang fasik dan mengasihi orang yang membenci Tuhan, dan dengan berbuat demikian mendatangkan murka Tuhan atas dirimu? It's clear from scripture that God did not justify what Jehoshaphat did. Dengan jelas di sini bahwa firman Tuhan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Yosafat. In fact, Jehoshaphat was harshly rebuked for helping and loving someone who hated God, someone who openly disobeyed him by affirming and acting on Ahab's instructions. Jehoshaphat aligned himself with rebellion against God. Yosafat malah ditegur dengan keras karena ia telah menolong dan mengasihi orang yang benci kepada Tuhan dan orang yang tidak taat kepada Tuhan dengan menerima, membenarkan dan melakukan apa yang dikatakan tersebut. Not only that, King Jehoshaphat also ignored the clear warning spoken through the prophet Micaiah. Tidak hanya itu, secara tidak langsung si Raja Yosafat juga telah mengabaikan apa yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Mika. Perhaps in the eyes of the world, Jehoshaphat's actions seem understandable, even compassionate or politically wise. Mungkin di mata dunia tindakan Raja Yosafat ini manusiawi dan tidak salah, tetapi menoleransi bahkan sampai menolong orang yang tidak takut akan Tuhan ternyata merupakan tindakan yang tidak disenangi Tuhan. But in God's eyes, tolerating and aiding someone who does not fear him is deeply displeasing. Tetapi di mata Tuhan, menolong orang yang tidak takut Tuhan ternyata merupakan tindakan yang tidak disenangi oleh Tuhan. And if something displeases God, then we must recognize it as sin. Dan jika itu sesuatu yang tidak disenangi Tuhan, maka kita tahu itu adalah dosa. What about us today? Bagaimana dengan kita hari ini? If we are honest with ourselves, Kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, don't we often have a tolerant mindset toward people who claim to be Christians but clearly do not obey God? bukankah kita juga sering memiliki mental seorang toleran terhadap orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai Kristen tetapi tidak takut kepada Tuhan? Why does this happen? Mengapa ini terjadi? Because many of us are more afraid of displeasing people than we are of displeasing God. Karena kebanyakan kita itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Let's take a simple example. Mari kita ambil contoh yang paling sederhana deh. We often hear Christians say, Jesus accepts you as you are and so do I.
Kita itu sering mendengar banyak Kristen yang berkata, Yesus itu terima kamu apa adanya, aku juga terima kamu apa adanya. But this verse is sometimes used to justify or excuse sin, as is to say, I also accept your sins. Ini juga seperti kayak mencakup pernyataan bahwa aku itu menerima dosa-dosa kamu. So when a friend mocks, speaks rudely, or lives in a way that dishonor God, we just let it be. Worse still, we may even begin to imitate their behavior without thinking. Nah, kalau teman kamu itu merokok, suka ngomong kasar, ya kita biarin aja. Kadang-kadang kita malah ikut keceplosan. And today we see many churches that openly support LGBT lifestyles, even going so far as to perform same-sex marriages in God's name, claiming that He is a God of love, inclusivity, and acceptance. Atau seperti sekarang kita mendengar banyak sekali gereja yang mendukung komunitas LGBT dan menikahkan pasangan LGBT dengan mengatasnamakan Tuhan itu kasih. Tuhan itu menerima semua orang dan Tuhan menerima semua orang apa adanya. But today, I want to take this opportunity to stand up and stay firmly that I will not tolerate sin and I will not cover up sin. Tapi hari ini saya mau menggunakan kesempatan ini untuk berdiri dan berkata dengan tegas bahwa saya tidak akan menoleransi dosa dan tidak akan menutupi dosa. The same thing often happens within families. Bahkan ini sering terjadi di dalam keluarga. When a family member, especially a child who claims to believe in God, falls into sin, there are times when parents choose to tolerate the behavior. Why? Contoh adalah salah satu anggota keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia berdosa lagi. Nah, ada kasus di mana orang tua memilih untuk menoleransi tindakan anak tersebut. Mengapa? Because they feared the child might get angry. Karena mereka takut si anak itu marah Stop providing for them. dan tidak memberikan atau menyediakan apa buat orang tua mereka. Or because they are worried about being embarrassed in front of others if they speak up. Atau mereka itu malu sama orang lain waktu orang lain tahu. But this kind of silence or tolerance is dangerous. Tetapi toleransi seperti ini adalah berbahaya. Over time, the child may fall even deeper into sin and grow more distant from God. All because no one was willing to lovingly correct them. Karena orang seperti ini, anak tersebut malah akan jatuh ke dalam dosa yang lebih berat kalau tidak ada yang mengoreksi dia. Dan pada akhirnya, anaknya malah semakin hidup di dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Everyone thinks that loving someone means that we will accept all of their faults. That's not telling them the truth. Semua orang berpikir bahwa mengasihi seseorang artinya kita akan menerima semua kesalahan-kesalahan orang tersebut. Sehingga tidak mau memberitahukan mereka akan kebenaran. This is a big mistake. Ini adalah kesalahan yang besar. Real love is not accepting. Kasih yang sesungguhnya itu bukan sekedar menerima. Real love is telling the truth. Kasih yang sejati adalah memberitahukan yang sesungguhnya. In the hope that they will change, they will repent, and they can become better. Dan berharap mereka itu ada harapan untuk berubah, bertobat, dan menjadi lebih baik. If all of us here think that you will be rejected, hated, abandoned, shunned, and even completely ignored because you don't want to tolerate their sins, then we need to remember this. Jika kita semua yang ada di sini berpikir bahwa saudara akan ditolak, dibenci, ditinggal, dijauhi, bahkan tidak dianggap sama sekali karena kita tidak ingin menoleransi dosa mereka, maka kita perlu mengingat ini. Do not be afraid. Jangan takut. Do what is right before God. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Because we should not fear man and should only fear God who is able to take each of our lives and souls. As written in Matthew 10 verse 28, do not be afraid of those who
kill the body but cannot kill the soul, but rather be afraid of him who can destroy both soul and body in hell. Karena kita sudah seharusnya tidak boleh takut akan manusia dan hanya boleh takut kepada Tuhan yang sanggup mengambil nyawa dan jiwa kita semua. Seperti apa yang tertulis di Matius 10 ayat 28. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi sebaliknya takutlah akan Dia yang berkuasa menghancurkan baik jiwa maupun tubuh di neraka. Not only that, the Word of God also reminds us that we will be hated by the world and even hated by those closest to us just because we choose not to tolerate their sins, as written in John 15 verse 18. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita akan dibenci oleh dunia dan bahkan orang-orang terdekat kita hanya karena kita memilih untuk tidak menoleransi dosa seperti yang ditulis di Yohanes 15 ayat 18. Division will also occur between those who disobey and obey God, as written in Matthew 10 verses 34. Because God did not come to bring peace, but a sword. Pemisahan juga akan terjadi antara yang tidak taat dan yang taat kepada Tuhan. Seperti tertulis di Matius 10 ayat 34. Karena Tuhan datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Therefore, don't be surprised if we are hated, shunned, and disregarded when we choose not to tolerate sin. Maka dari itu jangan kaget jika kita itu akan dibenci, dijauhi dan tidak dianggap ketika kita memilih untuk tidak menoleransi dosa. Starting today, Mulai hari ini, we must prepare our hearts and remain steadfast in the Lord. kita harus menyiapkan hati kita dan tetap bertekun di dalam Tuhan. So that when this day comes, we will choose God, even it means losing everything. Sehingga ketika hari itu datang, kita itu akan tetap memilih Tuhan meskipun kita harus kehilangan segalanya. Dear brothers and sisters, from here we learned that the world's perspective on tolerating and compromising with actions of those who don't fear God is unjustified in God's eyes. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa cara pandang dunia mengenai harus toleransi dan berkompromi dengan tindakan orang yang hidup dan tidak takut akan Tuhan itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. The God we worship is a holy God that cannot tolerate sin, as seen in the story of Adam and Eve, where God did not tolerate their sinful actions. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus dan tidak menoleransi dosa. Seperti cerita Adam dan Hawa, di mana Tuhan tidak menoleransi tindakan dosa mereka. God expelled them from the Garden of Eden, and similarly in the great flood, where all who did not fear God died, and only Noah the prophet and his family were saved. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan sama seperti kejadian banjir besar di mana semua orang yang tidak takut akan Tuhan mati dan hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. We have also seen many biblical verses stating that God intensely hates sin, such as Romans 6 verse 23 says, the wages of sin is death. Kita juga melihat banyak sekali di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu membenci dosa. Makanya Roma 6 ayat 23 bisa berkata bahwa upah dosa adalah maut. The God we worship is a holy God. Our God is light. The God who has no affiliation with sin and will never have fellowship with darkness. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan kita itu adalah terang. Tuhan tidak bisa berafiliasi dengan dosa dan tidak akan pernah bisa bersekutu dengan kegelapan. God's forgiveness is also clearly given to those who truly want to repent. People who have the desire to turn from evil and return to God. Thus, the word reminds us in Hebrews 10 verse 26 that there is no longer any atoning sacrifice for those who willfully continue to sin.
This proves there is no tolerance for sin. Pengampunan Tuhan juga jelas diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat. Orang yang memiliki keinginan untuk berbalik dari semua yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita di Ibrani 10 ayat 26 yang berkata bahwa tidak ada korban pengampunan lagi bagi mereka dengan sengaja terus-menerus melakukan dosa. Ini membuktikan tidak ada toleransi. What about us here? Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Do we still think it's okay to tolerate sin, which is to accept and justify God? Apakah kita masih berpikir bahwa menoleransi dosa atau artinya menerima dan membenarkan dosa itu tidak apa-apa? God's word in Revelation 21 verse 8. But as for the cowards and unbelieving and abominable who are devoid of character and personal integrity and practice or tolerate immorality, their part will be in the lake that blazes with fire and brimstone, which is the second death. Firman Tuhan berkata di Wahyu 21 ayat 8, tetapi bagi orang-orang pengecut dan orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang keji yang tidak memiliki karakter integritas pribadi serta mempraktekkan atau menoleransi imoralitas, bagian mereka ada di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yaitu kematian yang kedua. So dear brothers and sisters in the Lord, jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, don't take this lightly and continually assume that tolerating and compromising with sin is trivial matter or will not be an issue. Jangan anggap remeh hal ini dan selalu berpikir bahwa menoleransi dan berkompromi dengan dosa adalah hal kecil dan tidak akan mendapat masalah. But instead remember, Tetapi ingat, God perceives and takes this matter very seriously. Tuhan melihat dan menganggap hal ini dengan sangat serius. Beloved brothers and sisters in the Lord, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, this is the life of King Jehoshaphat, inilah kehidupan Raja Yosafat. a king who pursued God's heart. Seorang raja yang mengejar hatinya Tuhan. From Jehoshaphat's mistake, we learn that tolerant sin is a sin before God. Dari kesalahan Yosafat kita belajar bahwa menoleransi dosa ternyata dosa di hadapan Tuhan. Yet, despite his imperfections as a father and a leader, he chose to turn from his mistakes and return to God and repent. Tetapi di balik ketidaksempurnaannya sebagai bapak dan pemimpin, ia memilih untuk berbalik dari kesalahannya dan memilih untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. What about us today? Bagaimana dengan kita hari ini? When we know that what we think and do is not right, will we still insist on doing it? Ketika kita itu sadar bahwa apa yang kita pikirkan dan lakukan itu tidak benar, apakah kita masih tetap ngotot melakukannya? Now is the time to change, brothers and sisters. Sekarang waktunya untuk berubah, saudara-saudari sekalian. The word of God has clearly preached to us today, do not tolerate sin. Firman Tuhan dengan jelas memberitakan kita hari ini, jangan menoleransi dosa. Stop tolerating sin and do the right thing, which is to be steadfast in obedience to the word. Berhentilah menoleransi dosa dan lakukanlah kebenaran, yaitu teguh dalam ketaatan kepada firman-Nya. When we know we have fallen, Ketika kita sadar kita itu jatuh, we will quickly turn away from that sin and return to God. apakah kita cepat-cepat berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan? Please learn from Jehoshaphat, who was quick to accept reproof and repent. Tolong belajarlah dari Yosafat yang cepat untuk menerima teguran dan bertobat. Don't delay repentance any longer. Jangan menunda-nunda pertobatan lagi. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, forgive each of us who still choose to tolerate sin. Bapa Surgawi, ampuni setiap kami yang masih memilih untuk menoleransi dosa. Today, we know the truth of your word, that tolerating sin is wrong and displeasing to you. Hari ini kami sudah mengetahui kebenaran-Mu bahwa menoleransi dosa itu salah dan tidak berkenan
berkenan di hadapan-Mu. Help us with your Holy Spirit. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Strengthen us Kuatkan kami and empower us with your grace, Lord, dan mampukan kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. so that we may continue to obey your word, Sehingga kami bisa terus taat akan firman-Mu. so that we may stand firm in our faith in you, Sehingga kami sanggup untuk tetap berdiri teguh di hadapan-Mu. and so that we may choose to reject sin. Sehingga kami bisa dengan tegas menolak dosa. We believe, Lord, that our obedience to you will never be in vain. Kami percaya Tuhan bahwa ketaatan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. This is our prayer, Lord. Inilah doa kami, In your name we pray. di dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Amin. Thank you and God bless you. Terima kasih dan Tuhan berkati.